Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, kelas AB 45 Entre 3, mata kuliah Keuangan Kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan bisnis plan dan studi kelayakan bisnis pada UMKM Bakmi Yamtan. Berikut adalah 7 anggota dari kelompok 7. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan company profile pada perusahaan yang sudah kelompok kami pilih. Jadi, nama usaha kelompok kami itu Bakmi Antam. Bidang usahanya kuliner dan profil usahanya yaitu Bakmi Antam merupakan nama brand kuliner berupa kedai atau warung makan yang dirintis pada Desember tahun 2020. Usaha ini dimiliki oleh wirausaha muda bernama Syukur Sirarudin. Dan makanan utama atau menu utama pada usaha ini yaitu bakmi Antam. Bakmi Antam berlokasi di Kota Bandung, tepatnya di Jalan Ambon nomor 15, Kota Bandung. Bakmi Antam buka dari pukul 11 siang hingga jam 8 malam. Berikut merupakan analisis pasar UMKM Bakmi Yamtan dengan melakukan segmentasi pasar. Ini merupakan sebagai metode pemetaan target konsumen berdasarkan karakteristik, kebutuhan, dan perilaku mereka agar bisnis dapat lebih memahami kelompok konsumen tersebut. Yang pertama adalah segmentasi geografis. UMKM Bakmi Yamtan berlokasi di Jalan Ambon nomor 15 Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung. Lokasi tersebut dianggap menguntungkan serta strategis dan mudah dijangkau oleh konsumen. Yang kedua yaitu segmentasi demografis. Target utama segmentasi demografis UMKM Bakmi Yamtan yaitu konsumen dari jenis kelamin wanita maupun pria dengan usia berkisar antara 11 sampai 64 tahun. Dari segi pekerjaan, target segmentasi demografis ini merupakan pekerjaan kantoran, mahasiswa, dan ibu rumah tangga. Selanjutnya yaitu segmentasi psikografis. Target segmentasi psikografis UMKM Bakmi Yamtan merupakan konsumen mulai dari kalangan menengah ke bawah hingga kalangan menengah ke atas. Dengan memiliki gaya hidup yang praktis, sederhana, dan membeli produk atau kebutuhan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku UMKM Bakmi Yamtan ini menargetkan kepada konsumen yang menyukai dunia kuliner dengan cita rasa yang unik, memiliki ciri khas, dan yang pasti memiliki rasa yang lezat serta memiliki harga yang terjangkau. Baiklah, saya akan membahas tentang analisis PESTEL. Yang pertama itu politik. Jadi politik ini pada regulasi pada kesehatan makanan bahwa si pemerintah itu telah mengeluarkan peraturan agar dapat mengetahui keamanan dan kebersihan makanan. Kemudian dari pajak dan peraturan izin usaha yang mempengaruhi biaya operasional. Kemudian ekonomi. Ekonomi ini inflasi bahan baku serta fluktuasi harga bahan baku. Kemudian 3 sosial. Sosial ini tren diet untuk bakmi ini, kemudian untuk demokrasi pelanggan, dan keempat itu teknologi. Teknologi ini adalah aplikasi pemesan online agar mempengaruhi model bisnis dan strategi pemasaran oleh bakmi tersebut. Kemudian ada 5 lingkungan. Lingkungan ini untuk pengelolaan limbah bahwa si pemerintah itu harus semakin ketat nih dalam regulasi pengelolaan limbah. Kemudian hukum. Hukum ini itu regulasi ketenaga kerjaan, pajak, dan perizinan usaha. Jadi peraturan ini terkait pada jam kerja dan upah minimum serta hak-hak pekerja. Analisa pesaing. Keberhasilan suatu bisnis dapat terjadi apabila perusahaan mampu menganalisis dan juga membaca kekurangan serta kelebihan dari pesaing itu sendiri. Sehingga dari analisis tersebut, perusahaan dapat jadikan acuan untuk menentukan strategi selanjutnya. Maka dari itu dilakukan observasi ke beberapa jenis kuliner yang sejenis dan kami menentukan pesaingnya itu ada bakmi Res Jora dan juga bakmi DM. Untuk kelebihan dari bakmi Res Jora sendiri memiliki harga yang murah dan juga pelayanan yang cepat. Kekurangannya sendiri, mereka memiliki lokasi yang kurang strategis, rasa yang biasa saja, dan tidak adanya lahan parkir. Sedangkan untuk bakmi DM, mereka memiliki kelebihan rasa yang enak serta bahan baku yang fresh dan juga lokasi yang bersih. Dan untuk kekurangannya sendiri, mereka memiliki lahan parkir yang sempit dan juga pelayanan yang cukup lama. Selanjutnya yaitu analisis resiko. Di sini terdapat 8 jenis resiko yang mungkin muncul pada UMKM Bakmi Yamtan. Kemudian untuk frekuensinya di sini terdapat dari range 1 hingga 5, di mana 1 itu jarang terjadi dan 5 itu paling sering terjadi. Kemudian untuk dampaknya juga dari range 1 hingga 5, untuk 1 itu dampaknya paling kecil dan 5 itu dampaknya paling besar.
Berikut adalah peta risiko dari resiko yang sudah ditentukan pada slide sebelumnya. Pada peta risiko ini, perusahaan dapat menganalisis resiko mana yang harus mereka selesaikan terlebih dahulu, yaitu resiko yang memiliki dampak dan juga frekuensi yang lebih tinggi. Jika pada peta risiko ini adalah resiko yang semakin merah zonanya adalah resiko yang harus ditanggulangi terlebih dahulu. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu dalam kategori peralatan. Pada peralatan yang pertama itu ada alat masak lengkap dengan pengeluaran sebesar 2 juta dan alat makan lengkap yaitu 1.700.000, meja dan kursi 2.500.000, rak 1 juta, chiller 4 juta dan printer mini 500.000. Nah, yang poin kedua itu ada tempat. Sewa tempat itu biayanya 15 juta per tahun dan renovasinya 7 juta. Dan poin yang ketiga itu karyawan. Karyawan meliputi chef dengan gaji 2 juta, waiters 800.000, kasir 800.000 dan yaitu totalnya 3.600.000. Yang poin keempat itu bahan baku. Bahan baku itu meliputi mie 1 juta, sayuran 200.000, telur 250.000, nori 300.000, ayam 300.000, daging sapi 350, bumbu utama 100.000, bumbu pelengkap 100.000 dan totalnya 2.600.000. Poin kelima yaitu operasional meliputi listrik 250.000, air 150.000, gas LPG 200.000 dan lain-lain 100.000, totalnya 700.000. Nah, yang terakhir itu bahan pokok produksi. Bahan pokok produksi itu bakmi oge, bakso, HPP-nya 20.000, harga jualnya 26.500 dan keuntungannya 6.500. Yang kedua itu bakmi antam bakso, HPP-nya 20.000, harga jual 26.500 dan keuntungannya 6.500. Yang ketiga bakmi oge, HPP 17.000, harga jualnya 22.500 dan keuntungannya 5.500. Selanjutnya bakmi antam pangsit, HPP-nya itu 18.000, harga jualnya 22.500 dan keuntungannya 4.500. Yang terakhir itu bakmi yamin, HPP-nya 17.000, harga jualnya 22.500 dan keuntungannya 5.500. Analisis penyusutan aset tetap, di mana penyusutan aset ini diukur berdasarkan masa manfaat dari barang tersebut. Ada 3 aset tetap yang dimiliki oleh Bakmi Yamtan. Yang pertama adalah instalasi dengan masa manfaat kurang lebih 3 tahun, fasilitas dengan masa manfaat 2 tahun, alat dan mesin produksi dengan masa manfaat 4 tahun. Nah, kemudian biaya perolehan dibagikan dengan masa manfaat menjadi penyusutan aset per bulan. Untuk mencari akumulasi penyusutan, maka kita perlu mengkalikan dengan durasi pakai dari aset tetap tersebut, yaitu dalam hal ini semua aset dibeli pada Desember 2022, maka masa durasi pemakaiannya adalah 10 bulan. Penyusutan per bulan aset dikali dengan 10 bulan menjadi akumulasi penyusutan yang tertera pada tabel. Berikut adalah analisis aset tetap dari Bakmi Yamtan.
Berikut adalah data penjualan dari Bakmi Yamtan periode Januari 2022 hingga Desember 2022. Berikut adalah grafik penjualan dari data penjualan yang ada pada slide sebelumnya. Forecasting demand. Dalam menentukan forecasting demand ini, kami menggunakan metode rata-rata bergerak atau moving average. Di sini kami mengambil contoh rata-rata penjualan selama 3 bulan. Yang bulan pertama ada 750, bulan kedua 632, dan bulan ketiga adalah 870. Dan mendapatkan hasil yang telah dibulatkan sebesar 751. Selanjutnya, analisa biaya. Bisa kita lihat pada gambar sebelah kiri merupakan data yang dapat digunakan untuk menganalisa biaya dari UMKM Bakmi Yamtan. Yang pertama di sini menghitung total cost dengan rumus FC ditambah VC, yaitu dengan jumlah Rp9.608.000 untuk total cost-nya. Kemudian yang kedua ada average cost dengan cara TC dibagi Q dengan jumlah 13.500 untuk average cost-nya. Dan yang ketiga yaitu marginal cost dengan cara perubahan dari TC dibagi perubahan dari Q, yaitu dengan jumlah Rp11.667 untuk marginal cost-nya. Selanjutnya mengenai analisis biaya. Yang pertama itu ada biaya tetap. Saya menghitung total biaya tetap pada bakmi ini 2.850.000, kemudian total biaya variabelnya itu 6.758.000, dan biaya cost-nya itu jumlah pendapatan dibagi dengan total pengeluaran itu 1,27. Jadi di mana artinya RP1 itu yang dikeluarkan oleh owner akan mengantarkan keuntungan sebesar 1,28. Dengan demikian, usaha si Bakmi Yamtan ini tersebut cukup menguntungkan dari segi finansialnya. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai modal kerja. Modal ini dihitung sebagai bagian dari neraca usaha Bakmi Yamtan dan termasuk aset dan kewajiban usaha tersebut. Perolehannya sebesar Rp5.099.950. Dana tersebut cukup banyak tersedia dan untuk memperolehnya relatif tidak terlalu sulit selama memenuhi persyaratan. Hanya saja dari berbagai sumber yang ada perlu diseleksi terlebih dahulu. Artinya pemilihan setiap sumber dana yang akan digunakan disesuaikan dengan kebutuhan. Di samping itu, perlu dipikirkan untung dan ruginya penggunaan sumber dana yang akan dipilih. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang menyajikan informasi pengeluaran, pendapatan, serta laba atau rugi yang dihasilkan usaha selama periode tertentu. Memulai laporan laba rugi ini bisa memperlihatkan kinerja keuangan dari suatu usaha. Selain itu, laporan ini juga fungsinya sebagai alat memonitor kemajuan dan kekurangan keuangan perusahaan. Biasanya, para pengusaha membuat laporan laba rugi untuk menentukan profitabilitas dan juga nilai investasi. Dalam analisis pada UMKM Bakmi Yamtan terdapat laba sebesar Rp37.440.000. Selanjutnya ada laporan kas. Di sini terdapat laporan arus kas untuk UMKM Bakmi Yamtan yang terdiri dari aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Untuk aktivitas operasional, yaitu ada laba penjualan produk sebesar Rp55.930.000. Kemudian ada juga pengeluaran produk, gaji pegawai, sewa bangunan, biaya utilitas, pengeluaran kebersihan, dan juga pengeluaran keamanan. Dengan total arus kas dari aktivitas operasional yaitu sebesar Rp16.995.000. Kemudian ada aktivitas investasi, yaitu pembelian alat dan mesin produksi sebesar Rp3.310.000. Kemudian yang terakhir ada aktivitas pendanaan yaitu modal sebesar Rp14 juta. Sehingga perubahan bersih dalam kas dari UMKM Bakmi Yamtan ini yaitu sebesar Rp30.995.000. Selanjutnya mengenai analisis rasio keuangan. Pertama itu rasio likuiditas, yaitu current ratio 1,53 kali, artinya antara aktiva lancar dengan utang lancar. Kemudian quick ratio yaitu 1,34 kali, maka si perusahaan ini lebih baik dari perusahaan lainnya karena tidak harus menjual persediaan untuk melunasi utang lancar. Kemudian untuk cash ratio, dia tidak menggunakan pinjaman bank karena owner ini menggunakan modal pribadi. Kemudian rasio solvabilitas itu 56%, jadi pendanaan ini dibiayai oleh utang untuk tahun sebelumnya. Kemudian rasio profit yaitu GPM-nya 99%, itu jadi margin laba perusahaan ini baik karena berada di atas rata-rata industri. Kemudian net profit-nya
merupakan pendapatan bersih bakmi atas penjualan. Kemudian ROI atau ROA, ROE, yaitu jadi kondisi bakmi ini cukup baik. Kemudian rasio aktivitas, yaitu fixednya merupakan semakin tinggi semakin efektif, kemudian totalnya semakin baik semakin cepat. Kemudian untuk growth ini, kemampuan bakmi ini mempertahankan posisinya dalam Selanjutnya yaitu laporan neraca pada Bakmi Antam. Di sini saya mengambil data per tanggal 30 Oktober 2023. Yang pertama itu aktiva. Aktiva lancar berisi kas. Kasnya itu 14 juta, piutangnya 2.165.000, perlengkapannya 3 juta, sewa di muka 2 juta dengan jumlah aktiva lancar yaitu 21.165.000. Dan aktiva tetap berisi peralatan yaitu 3.310. Akun penyusunan peralatan itu dikurang 550.000. Jumlah aktiva tetap 2.760.000 dengan jumlah aktiva yaitu 23.925.000. Dan selanjutnya kewajiban utang lancar. Yang pertama itu ada utang usaha sebesar 13 juta, utang gaji 200.000, dan jumlah utang lancar yaitu 13.800.000. Selanjutnya modal pemilik 21.850 dengan jumlah kewajiban dan modal yaitu 35.650.000. Analisis investasi. Yang pertama adalah payback period. Berdasarkan informasi yang diketahui, payback period dari bisnis ini adalah 1,3 tahun atau 1 tahun 4 bulan. Kemudian untuk net present value-nya memiliki nilai Rp28.636.363. Untuk internal rate of return kami mendapatkan sebesar 11% dan untuk probability index atau PI kami mendapatkan sebesar 0,8. Berikut adalah dokumentasi ketika kami melakukan interview dengan owner Bakmi Yamtan, yaitu Mas Syukur. Pada kesimpulannya, Bakmi Yamtan adalah usaha yang sudah berdiri dari tahun 2020 dengan modal awal 15 juta dan berhasil mencatatkan keuntungan sebesar 31 juta pada 1 tahun berjalan. Usaha ini merger dengan Seblak Makmur pada tahun 2023 dengan mendirikan usaha yang disebut dengan Makmur Group. Dari sisi studi kelayakan bisnis, usaha ini sudah cukup layak dikatakan untuk sebuah bisnis UMKM karena telah mengantongi beberapa legalitas. Salah satunya adalah SPPL. Ini merupakan dokumen dari Dinas UMKM yang menyatakan bahwa usaha ini layak dan dapat dipertanggungjawabkan untuk operasinya. Meskipun di bidang pemasarannya perlu ditingkatkan karena Bakmi Yamtan sendiri belum melakukan promosi berbayar, hanya melakukan earn marketing saja dengan membuat konten di sosial medianya. Kemudian dari sisi manajemen organisasi belum adanya struktur resmi dari Bakmi Yamtan maupun Makmur Group. Namun telah terdapat persentase kepemilikan usaha dari Bakmi Yamtan ini sendiri. Nah, struktur resmi ini bertujuan untuk merealisasikan tujuan perusahaan yang lebih efektif dan juga untuk pengambilan keputusan yang lebih terarah. Nah, dari segi keuangan, menurut kami Bakmi Yamtan sudah layak untuk mencari investor karena usaha bakmi ini adalah usaha yang sangat potensial, terlebih masyarakat di sekitar daerah tersebut di Kota Bandung umumnya sangat gemar mengkonsumsi makanan pokok tidak nasi. Jadi menurut kami sangat layak bagi Bakmi Yamtan untuk mendapatkan suntikan dana berupa investasi ataupun joint venture dari usaha lain. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih. Pada kesimpulannya, Bakmi Yamtan adalah usaha yang sudah berdiri dari tahun 2020 dengan modal awal 15 juta dan berhasil mencatatkan keuntungan sebesar 31 juta pada 1 tahun berjalan. Usaha ini merger dengan Seblak Makmur pada tahun 2023 dengan mendirikan usaha yang disebut dengan Makmur Group. Dari sisi studi kelayakan bisnis, usaha ini sudah cukup layak
dikatakan untuk sebuah bisnis UMKM karena telah mengantongi beberapa legalitas, salah satunya adalah SPPL. Ini merupakan dokumen dari Dinas UMKM yang menyatakan bahwa usaha ini layak dan dapat dipertanggungjawabkan untuk operasinya. Meskipun di bidang pemasarannya perlu ditingkatkan karena Bakmi Hamtan sendiri belum melakukan promosi berbayar, hanya melakukan earn marketing saja dengan membuat konten di sosial medianya. Kemudian dari sisi manajemen organisasi belum adanya struktur resmi dari Bakmi Hamtan maupun Makmur Group. Namun telah terdapat persentase kepemilikan usaha dari Bakmi Hamtan ini sendiri. Nah, struktur resmi ini bertujuan untuk merealisasikan tujuan perusahaan yang lebih efektif dan juga untuk pengambilan keputusan yang lebih terarah. Nah, dari segi keuangan, menurut kami Bakmi Hamtan sudah layak untuk mencari investor karena usaha bakmi ini adalah usaha yang sangat potensial, terlebih masyarakat di sekitar daerah tersebut di Kota Bandung umumnya sangat gemar mengkonsumsi makanan pokok tidak nasi. Jadi menurut kami sangat layak bagi Bakmi Hamtan untuk mendapatkan suntikan dana berupa investasi ataupun joint venture dari usaha lain. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih. Sekian presentasi kami pada kali ini, lebih dan kurang kami mohon maaf. Sampai jumpa.